Para sosiolog dan antropolog dengan metode riset khasnya, begitu tiba di lokasi riset, data begitu melimpah. Seakan-akan kita semua tim riset berenang dalam data. Salah satu perspektif untuk menganalisis perubahan sosial adalah perspektif fungsional struktural. Fungsionalisme struktural adalah pandangan luas dalam sosiologi dan antropologi yang mengartikan masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling terkait. Fungsionalisme membahas masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi elemen-elemen penyusunnya seperti norma, adat istiadat, tradisi, institusi, dan lain-lain. Struktur sosial ditekankan dan ditempatkan di pusat analisis dan fungsi sosial disimpulkan dari struktur ini. Fungsionalisme adalah perspektif konseptual tertua dan dominan dalam masyarakat. Fungsionalisme berakar pada organisisme, Comte, pada awal abad ke-19. Organisme Comte dan kemudian Spencer dan Durkheim mempengaruhi antropolog Franz-Shonel Malinowski dan Radcliffe Brown. Analisis abadi Durkheim dan penekanan Weber pada taksonomi sosial tipe ideal mulai membentuk perspektif struktural modern atau kontemporer. Ada model dasar pembangunan, asumsi, dan kritik yang mendasari. Beberapa teori pembangunan seperti modernisasi, ketergantungan, sistem dunia, dan post-kolonial ditemukan dalam literatur saat ini, namun persamaan dan perbedaan dari teori-teori ini tidak diartikulasikan dengan jelas. Ada yang menjelaskan bahwa teori-teori utama pembangunan berasal dari 3 model dasar, model modernis, model ketergantungan, dan model pasca pembangunan. Model modernis menganggap bahwa pembangunan merupakan suatu bentuk perubahan positif dalam masyarakat manusia, terjadi secara bertahap, dan memiliki jalur tetap yang berlaku untuk semua masyarakat. Model ketergantungan, di sisi lain, menantang asumsi model modernis dan berpendapat bahwa kemakmuran sosial ekonomi negara-negara berkembang tidak mungkin tanpa membongkar sistem kapitalistik global. Akhirnya, model pasca pembangunan mempertanyakan gagasan developmentalism yang didukung oleh model modernis dan ketergantungan, melainkan berpendapat bahwa pembangunan adalah wacana ideologis yang dibangun oleh Barat, sehingga ada urgensi tidak hanya alternatif teori pembangunan, tetapi juga alternatif gagasan pembangunan itu sendiri. Wacana pembangunan belum menjadi proses meritokratis atau inklusif. Bias dalam produksi pengetahuan telah merasuki baik narasi maupun kontra-narasi pembangunan. Akademik, kulit putih, utara global, dan suara laki-laki telah menempati posisi istimewa, dengan efek membungkam dan membuat perspektif tak terlihat yang berasal dari pengalaman modernitas atau kolonialitas Barat yang lebih mendalam. Hal ini memunculkan kecenderungan kritik Eurosentris terhadap Eurocentris. Bahkan ketika para pemikir muncul dari selatan global untuk memberikan kritik, suara-suara ini cenderung mencerminkan ras internal, warna kulit, hierarkis kelas, dan lain-lain di selatan global. Semua ini diterjemahkan menjadi kurangnya urgensi untuk menggali suara-suara non-Eropa, non-Yahudi, non-Bourgeois, non-kapitalis, non-patriarkal yang telah dibuang ke tong sampah sejarah dalam 500 tahun terakhir, modernitas Barat atau penjajahan. Tinggal kita pilih saja akan menggunakan perspektif dan teori apa untuk menjelaskan perubahan sosial dan pembangunan. Mari kita belajar memilih, menerapkan teori dan perspektif sesuai dengan data. Teori yang relevan pantas untuk dikagumi, karena masih relevan sebagai alat bantu menjelaskan yang terjadi dalam realitas. Tidak ada teori yang bisa berdiri sendiri. Data, teori, metode berkelindan. Kebaruan teori dan metode dihasilkan dari riset. Data terus berubah, realitas terus berubah. Yang menjadi tugas peneliti adalah bagaimana kita bisa menghasilkan kebaruan dan mengkonstruksi teori dengan keterbatasan metode. Cukupkah grounded research, ethnography, studi kasus, fenomenologi? Biarkan data berbicara.